Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapapun yang mengada-ada dalam urusan kita, urusan agama, urusan ibadah, urusan amalan ini, ma laysa minhu, sesuatu yang tidak termasuk dalam urusan agama tersebut, fa huwa raddun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditafsiri oleh para ulama bermacam-macam. Ada yang mengambil zahirun nas, bahwa setiap sesuatu yang tidak ada pada masa Nabi itu ditolak oleh Allah karena zahir hadisnya. Kemudian ada yang mentafsiri bahwa sabda Nabi ma laisa minhu, sesuatu yang di luar, bukan urusan agama. Kalau ma huwa minhu, kalau yang termasuk dalam urusan agama walaupun tidak ada di masa Nabi, itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti madrasah, sekolah, itu di masa Nabi tidak ada. Yang sistemnya seperti sekarang misalnya. Kalau pendidikan sangat banyak di masa Nabi. Nabi kan pendidik, murabbi. Bahkan Nabi kadang-kadang gambar. Jadi nulis di tanah, di pasir, ini hada sabilullah, ini contohnya sabilullah. Kemudian menggambar ke samping banyak, wa hadhihi subul wa ala ra'si kulli sabil syaitan. Ini jalan yang banyak, dan di penghujung atau di penghujung setiap jalan itu pasti setan yang bercokol untuk mensesatkan umat manusia. Artinya kita harus hati-hati dan harus tahu, harus belajar. Nah itu yang secara lebih umum. Karena kalimat Al-Quran dan hadis itu kan untuk mengistimbat satu hukum kan harus per kalimat. Bahkan kalau huruf jar itu dikaji per huruf jar. Huruf jar itu kan min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Huruf qasam. Itu per huruf jar itu banyak sekali penggunaannya. Contohnya ba umpama. Ba kalau dengan isim zahir ba itu ada yang bermakna minta tolong, ada yang bermakna dharaf, di dalam, ada yang bermakna mengenakan. Contohnya seperti firman Allah, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi. Jadi huruf jar majrur itu kan tergantung muta'allaqnya, tergantung kejadian sebelumnya atau sesudahnya. Lanabluwannakum, bala itu bisyai'in, dikenakan kepada orang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka banyak makna ilsaq. Nah, beda dengan bismillah. Bismillah itu tidak ada hubungan dengan sebelum atau sesudahnya, tidak ada. Sehingga bismillah itu silahkan kita mentakdiri masing-masing sesuai dengan perbuatan kita. Jadi umpama kita mau keluar rumah, bismillah saya keluar, bismillah yakhruj. Atau kita mau makan, bismillah akul, saya bismillah saya mau makan, bismillah saya mau minum, bismillah saya mau bicara, bismillah saya mau tidur, bismillah, dan seterusnya itu. Karena bismillahirrahmanirrahim baknya tidak ada kaitan dengan kejadian sebelum maupun sesudahnya. Itu kajian Al-Quran seperti itu, harus seperti itu. Tidak bisa langsung menterjemah dan diamalkan, itu sangat risiko. Itu insya Allah seperti itu. Iya. Untuk pemirsa channel Catatan Sang Kiai, setidaknya kita mengamalkan sesuatu amalan walaupun yang tidak dikerjakan oleh Nabi itu boleh sah-sah saja dan menjadi baik, namun yang tidak keluar dari garis-garis syariat agama Islam tentunya. Artinya amalan-amalan di luar yang dilakukan oleh Nabi, seperti misalkan di luar Al-Quran, seperti misalkan kita membaca Asmaul Husna dan sebagainya,
itu boleh-boleh saja. Walaupun misalkan tidak dikerjakan Nabi, tapi itu baik dan dikerjakan oleh sahabat, Nabi tidak melarang, maka itu juga amalan-amalan yang baik dan tentunya harus dikerjakan oleh kita semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.